Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempraktikkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fraksa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang bentuknya lempengan atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritasnya, berarti semakin padat dan banyak molekul yang terkandung. Molekul tersebut bergerak dan bertabrakan terus-menerus sehingga reaksi akan berlangsung secara cepat. Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat reaksi atau orde reaksi. Semakin tinggi reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Jika orde reaksinya 0, berarti konsentrasi zat tidak mempengaruhi laju reaksi tersebut. Dan yang ketiga adalah suhu. Suhu saat reaksi berlangsung mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini menaikkan laju reaksi kimia. Dan faktor yang terakhir adalah katalisator. Katalisator adalah zat selain reaktan yang ditambahkan pada suatu reaksi kimia. Katalisator adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Inilah mengapa katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Katalisator dibedakan menjadi 2, yaitu katalisator homogen dan heterogen. Katalisator homogen adalah katalis yang memiliki fasa sama dengan reaktannya. Jika reaktan memiliki fraksa cair, maka katalisatornya juga beraksa cair. Adapun katalisator heterogen adalah katalisator yang faksanya berbeda dengan reaktan. Jika reaktan memiliki rasa gas, maka katalisatornya memiliki fraksa padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspita dari kelas 11 MIPA 4. Jadi di sini saya akan mempercobain tentang pelajaran kimia tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Berikut bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan adalah cuka, soda kue, dan air. Masukkan cuka sebanyak 2 sendok makan ke dalam botol.
1. Lalu masukkan lagi cuka ke dalam botol kedua sebanyak 4 sendok makan. Masukkan air 2 sendok makan ke dalam botol ke-1 sehingga didapatkan volume botol ke-1 dan volume botol kedua yang sama. Dan masukkan air sebanyak 4 sendok makan ke dalam botol kedua. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon ke-1 dan kedua. Lalu, pasangkan balon kepada mulut botol, tapi pastikan tidak ada soda kue yang ikut masuk ke dalam botol. Setelah itu, tegakkan balon secara bersamaan, dan di sini reaksi terjadi. Bisa dilihat sendiri bahwa kedua balon mengembang, namun dapat dilihat bahwa balon 2 itu lebih mengembang daripada balon ke-1. Dari hasil percobaan yang baru saja kita lakukan, perbedaan jumlah cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Sekian percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah air putih biasa, jangan dingin ataupun panas. Kemudian ini ada air panas, lalu air dingin. Kemudian kalian harus menyiapkan 3 gelas. Ini sudah saya beri nomor urut. Kemudian kalian bisa menggunakan vitamin C lainnya, atau lebih mudah menggunakan CDR. Selain itu, kalian juga membutuhkan gelas takar agar volume airnya semuanya sama. Satu lagi, kalian harus menyiapkan stopwatch, bisa menggunakan dari HP untuk mengukur waktu dari ketiga gelas ini. Nah, untuk yang pertama, kalian harus masukkan air biasa ini sekitar 200 ml. Cukup. Kalian masukkan ke gelas 1. Kemudian air panasnya. Ml juga. Oke. Kayaknya agak kurang. Oke. Setelah air panasnya, masukin air dinginnya juga.
200 ml ke gelas terakhir. Oke, ini udah ya. Kemudian kalian masukin tablet CDR ini ke salah satu gelas dulu, jangan bersamaan, agar kita bisa mengetahui waktu dia. Ini saya masukin. Oke. Ini kita tunggu sampai dia selesai. Dan jangan lupa catat waktu dia selesai. Oke, sudah. Untuk gelas pertama yang berisikan air biasa 43 detik. Saya catat dulu di sini. Selanjutnya gelas kedua yang berisikan air panas ini kalian masukkan juga CDR-nya. Ini nih. Aduh. Ini ke gelas 2. Tuh, 2, 3. Oke, kita tunggu lagi. Di gelas kedua yang berisikan air panas itu waktunya 31 detik pas, 31 detik. Saya catat dulu. Kita pinggirin dulu gelas-gelas yang ini. Nah, yang terakhir untuk gelas yang dingin yang berisikan air es ini. Oke, kalian siapkan stopwatchnya. Oke, 1, 2, 3. Untuk yang gelas ketiga sepertinya akan agak sedikit melambat. Dan juga tablet yang ketiga dia tidak mengambang ke atas, melainkan tetap berada di bawah. Tidak seperti gelas 1 dan 2, tablet CDR-nya mengambang ke atas.
Oke, tadi ini sudah selesai. Dia selesai ini sekitar 1 menit. Saya tulis dulu. Oke, dilihat dari hasil praktek ini, kita dapat mengetahui bahwa air dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat laju reaksinya. Tetapi dengan air yang bersuhu rendah akan bereaksi lebih lambat. Semakin tinggi suhu, energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar, sehingga laju reaksinya akan lebih cepat. Begitupun sebaliknya, apabila suhunya rendah, seperti gelas ketiga ini, maka energi kinetik akan berkurang, sehingga frekuensi tumbukannya akan berkurang juga, dan laju reaksinya akan melambat dari gelas kedua ini. Jadi semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Intinya seperti itu. Langkah pertama, masukkan backlink ke dalam wadah pertama dan masukkan juga ke wadah ketiga. Lalu setelah memasukkan backlink ke dalam wadah pertama dan ketiga, masukkan juga cuka ke dalam wadah kedua dan pertama. Lalu setelah itu masukkan ketiga jarum ke dalam ketiga wadah tersebut, lalu tunggu reaksinya. Dan ini adalah hasil dari pengaruh katalis terhadap laju reaksi.